mutawadhi'an, dan selalu tawadhu', merendah diri, tidak pernah melihat kelebihan ada pada dirinya, dan selalu merasa orang lain itu lebih baik daripadanya. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, jika melihat orang yang lebih tua dari kita, yakinilah bahwa dia lebih mulia dari kita, karena ibadahnya lebih banyak dari kita, sebab usianya lebih tua dari kita. Jika kita melihat orang yang lebih muda dari kita, yakinilah bahwa dia lebih afdal dan lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena dosanya dibandingkan dengan dosa kita lebih sedikit, sebab usianya masih muda. Kita sudah lebih tua darinya, berarti dosa kita lebih banyak daripada dia, sehingga kita tidak pernah merasa lebih mulia daripada orang lain. Ya, yang lebih tua amal ibadahnya lebih banyak dari kita, yang lebih muda dosanya lebih sedikit dari kita. Yang hina itu adalah kita. Begitu harus bersifat. Tawadhu itu bukan perbuatan, bukan tingkah laku, tapi tawadhu letaknya di hati. Bukan untuk gini, enggak, belum tentu tawadhu. Bisa saja hatinya sombong. Kenapa kamu begitu? Biar dibilang orang tawadhu. Iya, sombong kamu, kayak itu namanya riya. Hati tawadhu dalam hati. Kalau hatinya tawadhu, pasti anggota badannya juga tawadhu. Begitu. Khaifan, selalu merasa takut kepada Allah. Wajilan, sama, wajilan itu takut juga, tapi biasanya wajilan itu takutnya tuh sambil bergetar. Sambil bergetar biasanya dari saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Pantas menjadi Imam Haddad. Orang mukmin itu harus punya sifat seperti ini, karena Allah langsung yang menyebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka karena takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran, zadathum imana, ayat-ayat itu akan menambahkan keimanan dalam hati mereka, tambah senang, tambah bahagia, tambah tenang jiwanya karena iman bertambah dalam hatinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin seperti ini. Jadi nama Allah disebut, dia langsung bergetar jiwanya, ketakutan. Musyfiqan, dan selalu berbelas kasihan. Musyfiqan, musyfiqan kepada dirinya, berbelas kasihan kepada dirinya, khawatir kepada dirinya. Min khasyatillahi ta'ala, daripada takutnya dia kepada Allah Ta'ala, sehingga dia prihatin kepada hatinya, kepada dirinya. Musyfiqan, prihatin kepada dirinya daripada takutnya kepada Allah Ta'ala. Zahidan bid dunya, zuhud di dalam dunia, tidak terlalu berambisi untuk menumpuk harta benda.
tidak terlalu berambisi untuk mengejar pangkat dan jabatan, tidak terlalu berambisi untuk memiliki harta kekayaan, karena dia sadar itu semua tidak akan dibawa ke alam kubur, apalagi akhirat. Itu hanya sebatas di dunia, dan dunia ini adalah tempat untuk menumpang lewat. Dunia kama hilil maqar wa innama hilil mamar fafkir wa am'in bin nawar wa la takun kassaimah. Dunia kama hilil maqar, duniamu dia bukanlah tempat untuk menetap. Kamu tidak akan kekal di sini. Mana orang tuamu yang dulu makan minum bersamamu, yang membesarkan kamu dari kecil sampai dewasa, sudah lebih dulu meninggalkan kamu. Kakekmu lebih dulu lagi daripada ayahmu, dan kamu akan menyusul mereka. Dunia kama hilil maqar, duniamu bukan tempat untuk menetap. Wa innama hilil mamar, dia hanya tempat untuk menumpang lewat. Fafkir wa am'in bin nawar, pikirkan dan renungkanlah dalam benakmu. Wala takun kassaimah, dan jangan kamu menjadi seperti binatang ternak. Binatang kerjaannya begitu dilepas dari kurungan, pertama yang dicari makan. Nyari makanan itu sudah. Kawin, beranak, mati. Itu binatang, wajar. Kita bukan binatang, kita manusia, diberikan oleh Allah Ta'ala akal, pemikiran. Gunakan akal itu untuk berpikir, memikirkan tentang dunia yang hanya sementara. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikanlah ia ladang untuk berbuat taat. Pernah suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah berkunjung ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi itu kecil, sempit. Dan ketika itu Nabi sedang berbaring, bukan di atas kasur, tapi di atas pelepah kurma. Alas Nabi berbaring pelepah kurma sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Sayyidina Umar datang, Nabi langsung bangun karena berbaring di atas pelepah kurma, sehingga bercak-bercak merah bekas pelepah kurma itu membekas di belakang beliau. Sayyidina Umar melihat itu tidak sampai hati. Lalu kemudian beliau menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja di dunia ini mereka memiliki kasur yang empuk untuk ditiduri, sedangkan engkau adalah penghulu para nabi dan rasul, manusia termulia, hanya beralaskan pelepah kurma dan kemudian memberikan bekas bercak merah di belakangmu." Maka Rasulullah SAW menjawab Sayyidina Umar, "Mali walid dunya wa ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sa'irin fi yawmin sa'ifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan thumma raha wa tarakaha." Wahai Umar, tidaklah perumpamaan aku dan perumpamaan dunia ini kecuali sama seperti perumpamaan seorang pengembara yang mengendarai kendaraannya, berjalan di bawah terik matahari yang panas, kemudian dia mendapatkan pohon yang teduh, dia pun bernaung di bawah pohon itu. Sesaat setelah selesai dia beristirahat, dia pun meninggalkan pohon itu. Itulah perumpamaan dunia. Dunia ini laksana pohon tempat orang yang berjalan tersebut ketika dia beristirahat. Kita sekarang betul ada di dunia, tapi kita nanti akan melanjutkan perjalanan berikutnya menuju akhirat. Tidak selama-lamanya kita di sini. Oleh karenanya, jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan kekayaan dunia yang hanya sementara.